Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Bunda Naluri. Apa kabar teman-teman semua, ayah bunda? Sehat? Alhamdulillah. Bulan Juni, Juli, anak-anak libur ya ayah dan bunda ya. Nah, sudah pada liburan kemana nih? Sekarang nih Bunda Naluri lagi ada di Guci. Ada yang sudah pernah ke sini? Bagus ya. Jadi Guci itu adalah tempat wisata yang ada di Kabupaten Tegal, tepatnya di Selawi. Pegunungan dan kolam renangnya air anget semuanya. Ya, jadi nggak usah khawatir kedinginan ya. Baik, kali ini mumpung lagi ganti suasana nih, biasanya kan di rumah terus ya, bosan. Jadi sekarang sambil nganter anak-anak liburan, kita diskusi ringan lagi ya tentang kesehatan ya. Jadi apa nih diskusinya akhir-akhir ini ya ayah bunda ya, tentang penyakit tidak menular ya. Kenapa? Karena akhir-akhir ini ya 10 besar penyakit yang tadinya kalau dulu waktu dulu ya 10 besar penyakit kan biasanya didominasi ispa, diare gitu ya, penyakit menular. Saat ini trennya itu adalah penyakit tidak menular. Jadi 10 besar penyakit itu saat ini adalah kebanyakan hipertensi, kemudian DM itu yang paling banyak, dan jumlah penderitanya semakin meningkat ya. Kenapa? Karena tadi salah satunya itu adalah perilaku ya. Jadi masih banyak teman-teman kita ayah ya, bunda juga mungkin ada perempuan juga yang merokok. Jadi dengan merokok memang lebih beresiko terhadap penyakit tidak menular. Kemudian apalagi alkohol ya, dan rokok dan alkohol biasanya nyambung ya, itu adalah berisiko untuk terjadinya penyakit tidak menular. Kemudian juga adalah gizi dan aktivitas fisik ya, seperti kemarin di pesan gizi seimbang kan harus ada aktivitas fisik dan gizi yang seimbang. Kita tahu akhir-akhir ini anak-anak kita juga sudah mulai makan makanannya yang apa? Yang mudah ya, yang junk food dan sebagainya, itu juga akan berisiko terjadinya penyakit tidak menular. Kemudian dari perilaku-perilaku tadi ayah dan bunda bisa mengakibatkan penyakit-penyakit seperti hipertensi, penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula, kemudian juga obesitas ya, kemudian juga penyakit yang lain ya. Nah, kemudian dari faktor risiko tadi dengan pola hidup yang kurang bagus, kemudian terkena hipertensi, terkena DM, terkena obesitas, jika tidak di maintenance atau tidak dilakukan pencegahan supaya tidak menjadi lebih berat, akan menjadi apa? Penyakit jantung koroner, penyakit stroke, kemudian penyakit diabetes yang komplikasi, penyakit kanker dan sebagainya ya. Mudah-mudahan ayah bunda dan kita semua sehat semua ya ayah dan bunda ya, dari segala penyakit, dan kita semua sehat sampai nanti kita tua ya. Nah, tapi tadi harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Kenapa? Karena ternyata penyakit yang tidak menular tadi seperti DM dan hipertensi tadi 60% menyebabkan kematian ayah dan bunda, dan angka kematiannya itu semakin kesini nih semakin tinggi ya. Jadi Bunda Naluri bacakan ya di sini, angka kematian akibat PTM dari WHO ya mencapai 36,1 juta jiwa ya, dan di kawasan Asia Tenggara berarti termasuk Indonesia ya ayah dan bunda ya, kematian di PTM meningkat dari 2,6 juta menjadi 4,2 juta ya. Nah, sebetulnya PTM ini dapat dicegah, penyakit tidak menular ini dapat dicegah ayah dan bunda dengan pengelolaan yang bernama cerdik. Apa itu cerdik? Nah, yuk kita menuju masa muda yang sehat untuk hari tua yang nikmat ya. Cerdik itu singkatan ayah dan bunda. Jadi C yang pertama adalah cek
kesehatan secara berkala. Nah, di sini cek kesehatan itu adalah tindakan pencegahan ya, yang berfungsi untuk mengetahui kesehatan kita. Nah, saat ini Indonesia ada cek kesehatan gratis. Ayah, bunda, dan anak-anak sudah belum nih? Kalau dulu cek kesehatan gratis untuk yang berulang tahun, sekarang semuanya boleh. Yuk datang ke puskesmas, daftar dulu di Satu Sehat. Nah, di situ nanti ayah dan bunda bisa melakukan cek kesehatan gratis, lengkap sekali ya, dari tensi, berat badan, lingkar perut, kemudian nanti ada laboratoriumnya, yang perempuan ada cek IVA dan sebagainya. Bulan Juli nanti anak-anak kita kan masuk sekolah nih ayah dan bunda. Nah, kita ada cek kesehatan gratis untuk anak sekolah. Di antaranya adalah untuk yang kelas 7 dan kelas SMA kelas 1 ya, berarti kelas berapa nih? Kelas 10 ya, nanti ada pemeriksaan hemoglobin untuk mengetahui anemia atau tidak. Kemudian juga ada cek tadi PTM, gula darah ya, karena untuk mengetahui anak-anak kita ini beresiko enggak sih terhadap penyakit diabetes mellitus ya. Jadi ya, yang belum cek kesehatan gratis datang ke puskesmas, dan jangan lupa daftar di Satu Sehat Indonesiaku ya. Itu yang C ya ayah bunda ya, cek kesehatan secara berkala. Kemudian yang kedua nih, enyahkan rokok. Tadi ya, perilaku masih banyak kita yang pengkonsumsi tembakau alias merokok ya. Jadi merokok itu kita tahu semua ya, mengandung banyak sekali zat kimia yang merusak tubuh sehingga memicu terjadinya penyakit ya. Jadi berikutnya adalah enyahkan asap rokok. Oke, sekarang yang R. Nah, apa nih R? Nah, R itu adalah rajin aktivitas fisik. Seperti ini di belakang Bunda Nalurji ada kolam renang nih. Ayo kita berenang. Sempatkan minimal sehari 30 menit aja. Untuk yang sudah berumur seperti Bunda, nggak usah memaksakan diri berlari. Kalau bisa lari keren, hebat. Tapi kalau nggak, minimal cari langkah lah. Sehari 6.000 atau 10.000 kalau bisa, lebih hebat lagi. Artinya kita meluangkan waktu 30 menit untuk memenuhi kewajiban kita, untuk memenuhi hak tubuh kita ya, untuk berolahraga. Kenapa? Karena tadi dengan rajin berolahraga atau rajin aktivitas fisik, maka otot dan tulang akan menjadi lebih kuat. Oke ya, rajin aktivitas fisik ya, termasuk Bunda Naluri nih kadang-kadang suka, ayo harus semangat nih, sehari 30 menit meluangkan waktu. D ya, adalah diet sehat dan gizi seimbang. Ya, seperti kemarin sudah kan 10 pesan gizi seimbang. Yuk kita harus diet sehat, yaitu dengan gizi yang seimbang. Untuk apa? Untuk makanan yang seimbang tidak menyebabkan obesitas, berarti untuk tubuh yang ideal, untuk tubuh yang sehat. Ingat, harus mengandung ada karbohidratnya, ada protein hewani, nabati, jangan lupa sayur dan buah ya. Kemudian selain itu juga jangan lupa konsumsi garam dan lemaknya harus sesuai kebutuhan ya. Juga konsumsi gula. Kemarin sudah ya, tidak boleh lebih dari berapa sendok tuh gitu ya. Ada. Kemudian selanjutnya adalah tadi diet ya. I yaitu istirahat yang cukup ya, karena setiap orang pastinya membutuhkan istirahat. Kemudian supaya apa? Supaya tubuh dan pikiran akan sehat kembali, akan segar kembali. Nah, yakin apa belum nih istirahat ayah dan bunda dan anak-anak kita sudah sesuai kebutuhan? Kebutuhannya adalah sesuai usia ya. Untuk kita yang berumur berapa nih? Umur 18 sampai 40 tahun itu membutuhkan 7 sampai 8 jam per hari. Kalau yang sudah lansia, memang semakin kesini semakin berumur, kebutuhan tidur semakin berkurang ya. Untuk yang lansia paling tidak adalah 7 jam sehari. Bagaimana untuk anak-anak kita nih yang usia anak sekolah SD 6 sampai 12 tahun? Kebutuhan istirahatnya berapa jam ayah dan bunda?
Kebutuhannya adalah sekitar 10 jam per hari untuk anak-anak kita yang masih SD. Untuk yang remaja 12 sampai 18 tahun, kebutuhan tidurnya adalah 8 sampai 9 jam per hari. Ya, itu adalah kebutuhan untuk istirahat. Dan selanjutnya adalah yang tidak kalah pentingnya, yaitu kelola stres ya. Jadi stres itu apa? Stres itu adalah situasi dan kondisi yang menekan. Biasanya terjadi di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan tempat kerja. Nah, mengatasi stres dapat mencapai jiwa yang sehat ya. Jadi berpikir positif ayah dan bunda ya, termasuk saya juga ya, kita selalu berpikir positif, melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Kemudian apa? Jaga kesehatan dengan olahraga ya. Dengan olahraga kita jadi fresh, kita jadi tenang, vibes kita juga menjadi lebih positif ya dengan olahraga itu ya. Kemudian tidur yang cukup, makan gizi yang seimbang, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan tenangkan pikiran serta relaksasi. Seperti sekarang nih, healing tipis-tipis, nggak usah yang jauh-jauh kayak gitu ya. Dan bicarakan jika ada ayah, bunda, atau anak-anak kita ada keluhan, ada masalah, boleh diceritakan pada seseorang yang dapat dipercaya. Dan tentunya adalah kita terus berserah diri, kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Demikian ayah dan bunda untuk mencegah penyakit tidak menular ya. Jadi mari menuju masa muda yang sehat untuk hari tua yang nikmat tanpa PTM. Tadi dengan cerdik. Salam cerdik. Apa aja? Yaitu cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin berolahraga, diet yang seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih ayah dan bunda. Kita diskusi ringan. Kalau ada info atau ada usulan mau tema apa nih, boleh di kolom komentar. Singkat aja. Semoga bermanfaat, sehat selalu, keluarga bahagia, dan sukses selalu. Terima kasih. Jangan lupa share dan like serta subscribe channel YouTube Bunda Naluri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.